Episode 2 ini dimulai dengan seorang anak laki-laki yang sedang memberi makan tanaman Venus flytrap ketika polisi menginterupsinya. Mereka datang untuk mencari ganja setelah seseorang melaporkan aktivitas mencurigakan di daerah tersebut. Namun polisi justru menemukan yang lebih mengerikan, sebuah mayat yang dimutilasi dan sekantong penuh daging manusia cincang. Who exactly have you been feeding to your plants? Keesokan paginya, Decker bertemu dengan Darius yang mengajarinya membobol mobil. Skill itu akan berguna untuk pekerjaan detektifnya. Catherine menyela dan memberitahu Decker bahwa dia telah menemukan kunci lemari. Decker menyebutkan bahwa dia akan bertemu dengan Wish untuk membahas pekerjaan baru. Wish memperkerjakannya untuk membantu Marcus, pria muda di awal episode ini. Dia putra dari teman satu sel Wish dulu sebelum kedatangan Decker. Oh, shoot. Actually, I gotta meet the guy in 20 minutes. Kemudian Decker mengunjungi Marcus di penjara untuk mencari tahu apa yang terjadi. Marcus mengungkapkan bahwa dia dipekerjakan oleh Clem Kreishaw untuk merawat tanaman Venus flytrap. Clem adalah pemburu tanaman liar dan mereka berkomunikasi terutama melalui Snapchat. Marcus tidak tahu tentang freezer yang penuh dengan potongan tubuh manusia karena Clem telah mengunci ruangan itu. Dia juga tidak tahu apa yang dia berikan kepada tanaman-tanaman tersebut. Dia pikir itu adalah ulat, bukan daging manusia yang dicincang. Marcus percaya bahwa Clem mungkin telah membunuh seseorang dan menggunakan dia serta tanaman-tanaman itu untuk menghilangkan bukti. Tapi karena histori pesan yang disetting otomatis terhapus di Snapchat, dia tidak bisa membuktikan bahwa disuruh oleh Clem. Marcus juga menceritakan bahwa ketika polisi memaksanya untuk melihat isi lemari pendingin, dia menyadari bahwa bokong, bisep, dan kepala mayat itu hilang. Marcus ingin pulang menemui pacarnya yang sedang hamil, bernama Kelly Lynn, dan memohon kepada Decker untuk menemukan Clem. You have to find Clem. Kemudian Decker mampir ke kantor polisi untuk melihat apakah Mel dapat memberinya informasi tentang kasus tersebut. Sayangnya, divisi Mel tidak menangani kasus tersebut. Sementara itu, Wish mampir untuk melihat keadaan Kelly Lynn. Karena ayah Marcus sudah meninggal, Wish membawa makanan untuk Kelly sementara Marcus di penjara. Need anything else? Let me know. Sedangkan Decker sudah berpindah untuk mengunjungi mantan istri Clem dan membayar perawatan kuku sebagai pekerjaan mantan istri Clem agar wanita itu mau menceritakan semuanya. Wanita itu mengungkapkan bahwa Clem memiliki tato di bokong dan bicepnya. Does Clem have any other tattoos? Di malam hari, Decker mampir ke bar Wish. Dari berdasarkan cerita Marcus atas beberapa potongan badan yang hilang lalu dicocokkan dengan cerita mantan istri Clem, Decker mengungkap bahwa ada kemungkinan besar mayat yang ada di freezer tersebut bukan orang yang dibunuh Clem, tapi justru Clem itu sendiri. Ini menimbulkan masalah baru karena jika Clem adalah korban, bagaimana mereka akan membersihkan nama Marcus dari tuduhan kematian tersebut? Wish meminta Decker untuk mencari tahu dengan siapa Marcus mengobrol di Snapchat jika benar Clem sudah tewas. Wish menolak untuk percaya bahwa Marcus bersalah. Okay. Keesokan paginya, Decker menunggu Amy di tempat parkir kantornya. Dia meminta Amy untuk menyelidiki apa yang diketahui DEA dan polisi Florida tentang kasus tersebut dengan menggunakan kekuatan keluarga Ochoa. Decker betul-betul memanfaatkan Amy yang sangat ingin mendapatkan maaf dari Decker. What's your client's name? Sementara itu di bar, Kelly Lynn mencoba merayu Wish setelah mengetahui bahwa Wish memenangkan tiket lotre. Serious. Tapi Wish menolaknya, dan Kelly Lynn mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak hamil. Dia hanya mengatakan itu untuk memotivasi Marcus agar bekerja lebih keras. Marcus berjanji membawa mereka pindah ke Nashville, lalu menebus mobil Kelly yang ditahan polisi, tapi tidak ada satupun Marcus sanggup. Kemudian di hari yang sama, Amy menelpon dan memberitahu Decker bahwa polisi tahu mayat mutilasi itu kemungkinan memang Clem. Polisi mendapat petunjuk bahwa Clem pernah bertengkar setahun yang lalu dengan saudara iparnya bernama Brody yang bekerja di klub strip lokal. You should probably bring some singles. Tidaklah di klub itu, selagi Brody sedang menghibur para wanita, Decker pergi ke mobil Brody. Dia sempat ditelepon oleh Wish sehingga agak lama untuk membobol mobil Brody. Dan ketika berhasil,
Brody justru sudah di sampingnya. Did it? Yeah, you did. Di belakang panggung, setelah mendengar maksud kedatangan Decker ke sini, para pekerja klub membiarkan Decker berbicara dengan Brody. I'm just dead. Brody sedih mendengar kabar kematian saudaranya. Dia mengungkapkan bahwa pertengkarannya dengan Clem tahun lalu karena istri Brody bernama Lacey didiagnosis menderita kanker. Dan Clem yakin tanaman Venus flytrap miliknya akan menyelamatkan hidup Lacey. Clem bekerja sama di sebuah perusahaan pengobatan holistik bernama Venusian Health yang membuat obat dengan mengekstrak tanaman Venus flytrap. Orang-orang ini membuat Clem percaya bahwa mereka telah menemukan obat untuk kanker. Namun, produksi itu justru dijual di negara lain di mana perusahaan tersebut diizinkan untuk mempromosikan obat tersebut sebagai modulator imun yang bebas mengklaim apa yang bisa diberikan. Salah satunya, mengobati kanker. Semakin banyak perusahaan itu membeli pada Clem, semakin percaya pula Clem dengan obat itu. Itu menyebabkan Brody marah kepada Clem karena memberi Lacey harapan palsu dan mengusirnya dari rumah mereka. Dia juga menyebutkan bahwa setelah Lacey meninggal, Clem berubah pikiran dan mulai serius menyelidiki perusahaan tersebut. Clem meninggalkan pesan suara untuk Brody, meminta maaf dan berjanji akan membuat perusahaan itu membayar. Last Tuesday. Is that important? Informasi ini membuat Decker meminta bantuan Catherine, dan Catherine akan mengatur wawancara dengan CEO Venusian Health bernama Remington. Saat wawancara di sana, Decker berpura-pura sebagai fotografer untuk memotret yang menurutnya penting. Pada satu titik, ia membuka pintu dan menemukan drum bertuliskan hidrogen peroksida. Dia sempat dibawa Remington keluar karena menyangka Decker tersesat, dan Catherine sempat melihat drum yang sama membuat Catherine menanyakan itu. Hanya saja, Remington bersikap defensif dengan menjawab hidrogen peroksida itu hanya digunakan untuk membersihkan lantai. Decker kemudian mengungkit Clem sebagai pemasok Venus flytrap di perusahaan ini, membuat Remington semakin defensif. Situasi semakin memanas ketika Decker bertanya tentang rumor terjadi pembobolan di perusahaan Remington ini dan mempertanyakan apakah Clem yang membobolnya dan mencoba mengakses komputer Remington. Catherine juga mendapat rumor bahwa Remington sedang mengajukan obatnya sebagai penyembuh kanker di beberapa negara. Itu bisa terjadi apabila ada suap menyuap di sana. Mungkin Clem membobol tempat Remington untuk menemukan catatan suap tersebut di komputernya. Jelas pada titik ini Decker dan Catherine mencurigai Remington sebagai pelaku. Terlihat bagaimana Remington langsung mengakhiri wawancara. So is he our guy? Oh, no doubt about it. Esoknya di kepolisian Florida, Mel membawa asisten jaksa wilayah bernama Georgana untuk bertemu dengan Decker. Mel akhirnya membantu Decker karena sudah mendapat izin dari divisi terkait. Dalam pembicaraan Decker dengan Georgana, Decker meminta waktu lebih banyak untuk membuktikan bahwa Remington membunuh Clem. Sayangnya, yang tidak diketahui Decker, Marcus telah menerima kesepakatan pembelaan pada hari itu juga. Ia mengakui telah membunuh Clem. He's our killer. Sorry. Decker dan Wish kemudian mengunjungi Marcus, yang mengakui dirinya terpaksa mengakui untuk menghindari hukuman mati. Dengan berperilaku baik, dia mungkin bisa bebas dalam 20 tahun. Saat berbicara, Marcus menyampaikan jika bertemu dengan pengganti dirinya untuk memberi makanan tanaman Venus yang berjumlah 24.338 tanaman, orang itu harus membutuhkan tepat 10,2 pon untuk setiap kali makan. Sebenarnya bukan Marcus yang menghitung, tapi itu perintah Clem melalui chat terakhir kali. Atau lebih tepatnya, Remington yang berpura-pura sebagai Clem. Percakapan itu memberi Decker sebuah pencerahan. Decker pergi kembali ke rumah untuk menelpon Mel. Jika Mel bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan perusahaan Remington, Decker yakin tahu bagaimana membuktikan Remington telah membunuh Clem. Pretty sure I know how we can prove he killed Clem Crayshaw. Esoknya, Remington dipanggil ke ruang interogasi. Ia diminta datang pada jam 9 pagi tapi Mel dan Decker tiba di jam 11. Itu karena mereka sedang mengerjakan surat penggeledahan perusahaan Remington. Remington tidak mengerti apa yang mau dicari polisi di tempatnya. Decker lalu menjelaskan deduksinya. Remington yang berpura-pura sebagai Clem memberi pesan pada Marcus untuk tanaman di gudang hanya bisa menerima 10,2 pon makanan tiap pemberian makan.
Masalahnya Remington punya setidaknya 2 kali lipat dari jumlah itu. Sebagian tubuh Clem yang telah dicincang sudah dipegang Marcus sebagai kantong makanan. Sebagian lagi masih ada di freezer yang ruangannya terkunci. Lalu sebagiannya lagi masih ada di luar. Kepala, bokong, dan bicep. Pertanyaannya, di mana dan kenapa? Decker menduga memasukkan kepala manusia akan sulit dimasukkan ke dalam penggiling daging. Sementara bokong dan bicep terdapat tato Clem. Dibawa juga untuk berjaga-jaga apabila polisi datang. Remington sempat berdalih, Clem adalah pemasok tanaman Venusnya. Untuk apa dia harus membunuh partnernya sendiri? Jawabannya adalah karena Clem membobol kantor Remington dan menemukan sesuatu di dalamnya yang akan membuktikan perusahaan Remington tidak berjalan dengan benar. Jadi itu sebagai motif untuk membunuh Clem. Decker lalu mengungkit tentang larutan piranha. Larutan yang bisa mengubah tulang dan daging menjadi bubur. Ada 2 bahan yang dibutuhkan membuatnya. Pertama adalah asam sulfat dan kedua adalah hidrogen peroksida. Saat Decker memotret di sana, terdapat 3 drum hidrogen peroksida. Tapi ada 1 drum yang sempat posisi tulisannya hanya menampilkan SUL saat Decker memotonya. Decker berpikir bagaimana jika drum itu adalah asam sulfat. Jadi setelah menyadari Remington tidak bisa menggunakan Marcus dan tanaman Venus untuk menyingkirkan mayat Clem, Remington memesan 2 bahan itu untuk meleburkan sisa yang dibawanya. Mencampur 2 bahan itu di atas wastafel. Untuk bukti terkuat, polisi menemukan 2 gigi yang sebagiannya terlarut di perangkap pembuangan wastafel. Dan 1 lagi, peluru untuk pistol 9 mm. Larutan piranha tidak 100% efektif untuk melarutkan logam. Dan kebetulan, Remington memiliki catatan kepemilikan senjata pistol 9 mm. Dengan bukti ini, Remington tidak bisa mengelak dan menyelesaikan kasus ini. Esoknya menjelang pesta perayaan bebasnya Marcus, Wiss memanggil Kelly ke bar. Dia menunjukkan bahwa mobil Kelly telah Wiss tebus, dan Wiss meminta pada Kelly, pergilah ke Nashville sendirian. Apapun yang Kelly inginkan tidak akan didapat di sini, dan tidak ada pada Marcus. Malam di perayaan, Amy menghadiri pesta itu sebentar dan bertanya apakah mereka akhirnya impas. Mengapa Amy sangat menginginkan ia memaafkannya? Jika begitu, Decker tidak punya alasan untuk menelpon Amy. Amy hanya mengatakan dia takut bahwa kedekatannya dengan Decker akan memicu kemarahan keluarganya terhadap Decker. Amy lalu pergi dari pesta.